Itu asal komenter menurut saya, saling melengkapi lah. Jadi tergantung kita lagi ngapain ini. Kita butuh jamu, kita butuh farmasi. Pak, sama ini nih pertanyaan sedikit yang terbesit dalam pikiran saya selama ini. Jamu ini kalau kita beli di orang yang keliling itu, khasiatnya itu katanya beda kalau sama kita bikin sendiri. Itu bahkan orang tua saya pun bilang seperti itu. Dan saya lihat sendiri mereka itu campurkan anggur merah dan telur. Itu apakah mengganggu dari khasiat si jamu ini atau memang cara pembuatannya seperti itu gitu Pak? Gini, jamu yang seduhan itu ada yang memang dicampur dengan anggur ya. Ada yang dicampur dengan beras kencur, ada yang dicampur dengan madu ya. Ada yang jeruk nipis dan sebagainya. Tapi untuk jamu-jamu yang pengobatan, contoh jamu untuk asam urat gitu ya, jamu untuk hipertensi, kolesterol, itu tidak boleh dikasih telur. Ya, tidak boleh dikasih anggur. Karena ini kan jamu-jamu untuk orang yang punya penyakit tertentu. Dikasih madu pun harus madu yang asli, karena banyak madu yang nggak asli. Gitu. Jadi madunya harus asli. Nah, kalau biasanya yang dicampur telur, lalu anggur dan sebagainya, itu adalah jamu-jamu yang bukan untuk pengobatan, tapi untuk kesehatan. Contoh misalkan jamu pegelinu, sehat lelaki, sehat wanita, sebagainya itu boleh, apa-apa. Nah, kalau kita nyeduh di rumah, kita kan tidak punya anggur. Gitu ya kan? Anggurnya ini anggur yang ada anggur asli ya, karena bukan yang beralkohol. Anggur alkohol ini justru yang yang membuat tubuh kita hangat itu karena alkoholnya. Tapi kalau punya jamu ibu, anggurnya nggak ada alkoholnya. Nah, kita punya namanya SJS atau sari jamu sehat. Jadi cuma rasanya manis saja tapi tanpa alkohol. Produksi juga Pak? Ada. Nah, kalau anggur-anggur yang beredar di pasaran pasti ada alkoholnya. Makanya kenapa badan kita hangat gitu. Nah kalau nyeduh di rumah kan dikasih anggur. Nah, coba dikasih anggur yang ada alkoholnya juga hangat juga sama. Benar-benar. Berarti nggak masalah, cuman untuk khasiat obat-obat tertentu itu memang tidak diperbolehkan kayak kolesterol, hipertensi. Alkohol sebetulnya menurut saya itu juga herbal kan. Tapi kalau kebanyakan itu yang kurang baik. Efeknya kurang baik. Kita makan tape itu juga ada alkoholnya. Coba kalau kamu makan tape 1 pesek. Mendem Pak saya Pak. Sama. Durian kan juga ada alkoholnya. Iya. Oke. Ternyata saya baru tahu kalau ini cuman hoax ya Pak, kalau misalkan dia mengendap di ginjal. Jangan percaya. Asal jamunya murni herbal ya. Karena jamu-jamu bahan kimia itu banyak yang dicampur bahan kimia. Ini dari tadi saya belum jamah ini Pak. Ini apakah jamu juga atau apa, kok warnanya menarik gini ya? Ini adalah jamu kunyit asem, tapi dicampur dengan buah naga. Yang ini. Nggak masalah kan Pak kalau misalkan? Nggak masalah, kan sama-sama herbal. Oh iya. Kan juga herbal dari tanaman. Enak. Seger Pak, enak. Kok bisa ya? Kok nyambung gitu maksudnya rasanya? Jadi, ini kan kita berusaha supaya jamu itu bisa masuk ke lifestyle. Nah, untuk menjadi lifestyle, minumannya harus dibuat lifestyle juga. Secara look dan taste, itu kita rubah. Jadi kita punya bartender sendiri untuk ini. Jadi macam-macam, ada green tamarin, itu best sellernya. Itu campur kunyit asam dengan sawi pokcai. Tapi ada temulawak matu, misalnya temulawak dan tomat. Sekarang kan minuman kayak gitu lagi ngehits juga Kak. Iya. Sekarang malah banyak yang jual jamu anak-anak muda. Makanya sosialisasi menurut saya sudah nggak jadi masalah. Sudah nggak jadi masalah. Cara menjualnya kita nggak hanya di offline, tapi di online juga ada. Oh berarti di online juga sekarang sudah ada? Iya, ya sudah kira-kira 4 tahunan lah kita di online. Lalu kita juga punya home delivery service juga. Berarti kalau misalkan kita mau beli si jamu ibu ini udah nggak perlu ke apotik, di minimarket sudah ada. Terus kalau misalkan kita beli di online gitu juga udah bisa ya Pak ya? Bisa. Jadi boleh di apotek, jangan nggak perlu, nanti omsetnya di apotek. Oh iya. Jadi boleh tetap di apotek, toko obat, toko jamu. Cuman sekarang ini kan banyak yang di rumah, stay at home dan sebagainya. Jadi mungkin mereka bisa online, lalu delivery service juga bisa.
Ya mungkin teman-teman banyak juga yang Gojek kan, nggak Ya. bisa keluar beli di apotek atau ke minimarket yang ada. Oke, terima kasih Pak Ya, Ferry makasih. atas informasi yang sudah Mbak Rifa, diberikan makasih. kepada saya tentang edukasi jamu yang tidak mengendap di ginjal. Ya, Terima kasih sekali atas waktunya, sudah mengganggu juga. Terima Sama-sama. kasih ya Pak Ferry. Selamat Ya, siang. So guys, itu tadi perbincangan Nita dengan Pak Ferry, sedikit membahas masalah sejarah dan bagaimana berdirinya si jamu ibu sampai sekarang. Nah buat teman-teman, thank you banget yang udah nontonin video Nita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di subscribe dan jangan lupa untuk dinyalain loncengnya, jangan lupa untuk nyalain notifikasinya juga ya. Dan jangan lupa juga untuk share media sosial yang kalian punya. Jangan lupa untuk di like, komen di bawah ya. Thank you for watching guys and see you. Bye bye.